wa ta'ala. Sebelum kita memulai pengajian kita dan sekaligus sambil menunggu bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir dalam pengajian untuk bisa membawa mushaf atau membuka aplikasi mushafnya, saya ingin memberikan sedikit catatan ya. Tadi pas sholat maghrib itu shaf yang berarti 1, 2, 3, 4, 5 ya. Shaf yang kelima itu kan terputus oleh tiang ya. Jadi saya menyarankan ya, kalau kita sholat kemudian shaf yang ini sudah selesai, kalau kita membuat shaf di tepat di belakang itu kan shafnya akan terputus oleh tiang, itu sebenarnya tidak bagus ya. Itu sebenarnya sebaiknya tidak terjadi. Karena itu ya, kalau boleh orang yang datang setelahnya itu lompatlah ke shaf berikutnya. Jadi yang ini nggak perlu diisi, nggak apa-apa. Daripada shaf ini terputus, lebih baik ngambil garis yang setelahnya. Kecuali dalam kondisi di mana masjidnya penuh, sehingga kalau kita membuang tempat ya shaf garis yang kelima itu artinya dikhawatirkan tidak cukup, ya nggak apa-apa. Tapi kalau masih memungkinkan sampai sholat maghrib tadi, kan toh juga shaf terakhir ternyata shaf yang kelima itu, maka sebaiknya yang orang nanti datang pertama untuk membuat shaf yang kelima itu ambillah garis yang sana gitu, yang tidak kepotong dengan tiang ya. Itu saya menyarankan demikian ya. Garis ke-6 ya, garis yang ke-6. Kecuali misalnya masjidnya penuh gitu ya, sehingga kalau kita lewati itu maka tidak cukup, ya udah nggak apa-apa, itu artinya kita ada kedaruratan. Tapi kalau kira-kira masih memungkinkan, kita lompati satu nggak apa-apa. Dan itu terjadi di banyak masjid ya, masjid-masjid yang mengerti hukum itu ya demikian harusnya. Baik jamaah sekalian, mungkin itu sebagai catatan untuk dipertimbangkan ya untuk kita semuanya. Selanjutnya kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir kita, kajian tadabbur kita. Kita sampai pada ayat yang terakhir adalah ayat yang ke-53. Dan kita pada malam hari ini insya Allah akan mengkaji ayat yang ke-54 dan 55 atau selebihnya jika waktunya masih memungkinkan. Sebagaimana biasa, pengajian ini akan kita mulai dengan membaca Al-Qur'annya dulu ya. Saya akan baca, silakan bapak-bapak simak ya. Kalau ada yang salah dikoreksi, kalau enggak mari kita ikuti sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ Namasnya cukup gak Pak? Kalau nafasnya nggak cukup, nggak apa-apa, kita potong di tengah ya. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ linnas ya. Linnas itu nunnya itu hunnah itu dua ketukan ya, kurang lebih ya, dua harokat atau satu alif. Lin seperti matopi. Linnasi min kulli mathal. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Wa ma mana'an nasa an yu'minu idh
ja'ahumul huda. Ya, demikian pula dengan idgham bila gunnah ya, ayyuminu ya, itu tidak ada gunahnya, tapi karena dia idgham bila gunnah, ayyanya itu di dua ketukan juga. Wa ma mana'an an ya, wa ma mana'an ya, dua ketukan, ayyuminu. Nah, nunya ini bisa 2 harokat, bisa 4, bisa 6 atau 5, tapi kita pilih yang 2 saja. Baru yang mat wajib mutasilnya kita baca 4 atau 5 harokat ya. Idh ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina aw ya'tiyahumul adzabu qubula. Ya, kita baca 2 ayat dulu saja, dan selanjutnya akan coba kita kaji bersama-sama kandungan dari 2 ayat ini, dan mungkin diteruskan setelahnya jika waktunya memungkinkan. Masyurul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang ke-54 ya, Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Al-Qur'an. Jadi kalau di ayat pertama surat Al-Kahfi ya, itu Allah memuji dirinya ya, alhamdulillah alladzi ya. Mengapa Allah memuji dirinya di permulaan surat Al-Kahfi itu? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba. Allah memuji zatnya sendiri ya, karena dialah zat yang menurunkan kepada hambanya Alkitab. Dan kita sudah sempat bahas bahwasanya salah satu nikmat yang paling agung yang memang harus disyukuri oleh kita, yang harus disyukuri oleh umat Nabi Muhammad ini adalah turunnya Al-Quran. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika apa? Qul bifadlillahi wa birahmatihi falyafrahu. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un ya. Katakanlah wahai Nabi, dengan karunia Allah ya. Ada yang menafsirkannya itu salah satunya adalah karunia turunnya Al-Qur'an. Wa rahmatihi, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika falyafrahu. Maka dengan itu ya, dengan karunia Allah itu, dengan rahmat Allah itu, yang salah satu yang paling agung adalah bentuknya Al-Qur'an itu, falyafrahu, hendalah kita itu berbahagia, kita itu senang, kita itu merasa mendapatkan sesuatu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara salah satu sifat Al-Qur'an itu, Allah membuatnya memiliki berbagai macam bentuk petunjuk yang disampaikan kepada umat manusia. Untuk itu di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad sarrafna, dan sungguh-sungguh ya, kami telah menjelaskan ya. Walaqad sarrafna, kata sarrafa yusarrifu itu dalam bahasa Arab oleh para ahli tafsir banyak dimaknai dengan ai karrara wa nawwa. Jadi kata sarrafa di sini ya, walaqad sarrafna ai karrarna wa nawwa'na. Maksudnya apa? Telah kami ulang-ulangi ya. Telah kami jadikan bermacam-macam. Di mana atau apa yang dijadikan bermacam-macam itu? Fi hadzal Qur'ani, di dalam Quran ini, di dalam kitab ini yang tadi di awal surat Al-Kahfi disebutkan sebagai
sebuah nikmat yang agung yang harus disyukuri oleh umat manusia ini. Apa yang diulang-ulang itu, apa yang dibuat macam-macam itu, min kulli mathalin, dengan berbagai macam perumpamaan. Jadi salah satu sifat Al-Quran itu, dia memiliki berbagai macam bentuk, jenis, cara, ya, tipe penjelasan dan petunjuk. Jadi yang ada dalam Al-Quran itu, yang Allah sampaikan kepada kita, itu ada yang bentuknya kisah, ada yang bentuknya perintah, ada yang bentuknya larangan, ada yang bentuknya tabsyir, ada yang bentuknya ingzar, ada yang bentuknya kiasan, ada yang bentuknya macam-macam. Di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan berbagai macam jenis bentuk peringatan, bentuk hidayah kepada kita. Maka di sini kalimatnya walaqad sarrafna. Sekali lagi walaqad sarrafna ay walaqad karrarna wa nawwa'na. Diulang-ulang, dan itu terjadi di banyak tempat ya. Kisah-kisah itu banyak di sana sini, ulang-ulang. Kadang satu kisah diulang dalam beberapa tempat meskipun banyak perbedaan sisi-sisi tertentunya. Kisah Nabi Adam diulang berkali-kali, kisah Nabi Musa lebih banyak lagi, dan demikian seterusnya. Ayat-ayat ada yang bentuknya ayat-ayat ancaman, ada bentuknya ayat-ayat janji, ada yang bentuknya petunjuk untuk kehidupan sosial, ada yang sifatnya petunjuk dalam kehidupan politik, ada yang bentuknya petunjuk dalam bab akidah, dan macam-macam. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani linnasi, untuk manusia itu min kulli mathal, dari berbagai macam perumpamaan. Ini perumpamaan kata mathal di sini, kalau kita baca pendapatnya para mufassirun, itu tadi maknanya bukan hanya perumpamaan dalam arti yang dipahami dalam bahasa kita perumpamaan, tapi maksudnya adalah berbagai macam bentuk petunjuk, hidayah, penjelasan, keterangan, yang itu semuanya demi memberikan kecukupan bagi manusia yang mau mendapatkan hidayah. Ini ya. Jadi kehebatan Al-Quran itu adalah Allah itu menjadikannya memiliki berbagai macam jenis peringatan, jenis petunjuk, jenis hidayah, penjelasan yang macam-macam itu, karena itu pula sama dengan sifat manusia yang macam-macam. Manusia ada yang mudah lebih senang untuk diberikan peringatan, ada orang yang kecenderungannya kalau mendapatkan kabar gembira dia lebih senang, ada orang yang lebih mudah mendapatkan petunjuk kalau membaca kisah, ada orang yang lebih mudah mendapatkan petunjuk kalau dia ditegur dengan keras. Nah, karena itu Al-Quran mencakup itu semuanya. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani linnasi min kulli mathal. Wa kanal insanu, dan adalah manusia itu, kata insan ini untuk menunjukkan manusia. Kata manusia itu dalam Al-Quran kadang menggunakan kata al-insan, kadang bashar, kadang bani Adam. Itu Allah menggunakan diksi dari masing-masing kalimat-kalimat itu dengan maksud yang berbeda-beda ya. Kalau kata insan itu seringkali digunakan untuk sesuatu yang sifatnya terkait dengan sifat-sifat non fisik manusia. Misalnya innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan banyak yang berkeluh kesah. Disebutkan kata insan di situ. Jadi sifat yang sifatnya non fisik, non material, sifat intrinsik ya. Bukan sifat fisik. Tetapi kalau Allah ingin membicarakan, menyebut manusia dalam konteks fisiknya, itu biasanya menggunakan kata bashar. Misalnya wa Muhammadun apa itu Ustaz Nurdin tuh? Ana basyarun mithlukum yuha ilayya, itu ada di surat. Jadi saya ini kata Nabi ya, tidak lain adalah manusia seperti kalian, fisiknya sama, nggak ada bedanya, punya hidung, punya mulut, punya dua tangan, nggak ada Nabi tangannya 3, oh karena Nabi tangannya 3 enggak, Nabi kakinya 4, oh nggak ada gitu. Bashar, beliau sama dengan kita, basyarun, bentuk fisiknya sama, nggak ada bedanya dengan kita itu, nggak ada bedanya. Tidak lantas kalau Nabi kemudian wajah hidungnya lebih mancung dari yang bukan Nabi, nggak ada bedanya, secara umum begitu. Makanya menyebutkan Nabi itu bashar. Tapi kalau Al-Quran ingin menyebut
manusia dalam arti yang memiliki sifat-sifat tertentu yang sifatnya non fisik itu menggunakan kata insan. Wa kanal insanu, apa yang surat yang sering dibaca Ustaz Nurdin itu yang masalah amanah itu, yang inna aradnal amanata itu terakhirnya kan menyebut insan juga. Itu bicara disebutkan gimana, Ustaz? Iya, kata insannya disebutnya gimana itu? Fahamalahal insan, ya. Di situ disebutnya insan. Mengapa? Karena itu dalam konteks ingin menjelaskan tanggung jawab manusia memikul amanah. Amanah beban taklif itu. Kata insan di situ dipakai, bukan bashar. Nah, kalau Al-Quran ingin menyebut manusia dalam konteks mengingatkan bahwa dia adalah anak cucunya Nabi Adam yang memiliki potensi, memiliki kualifikasi, memiliki kategorisasi sama dengan Adam bapaknya itu, biasanya menggunakan kata Bani Adam. Misalnya walaqad karramna Bani Adam. Kami sungguh, kata Allah, telah memuliakan anak-anak Adam. Karena apa? Karena memang Adam sebagaimana anak-anaknya itu telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding makhluk yang lain. Sama seperti Adam ketika setelah Allah ciptakan, Allah memerintahkan para malaikatnya untuk sujud kepadanya. Walaqad karramna Bani Adam. Bukan walaqad karramnal insan atau walaqad karramna basyaron atau al-basyara, enggak. Bani Adam. Ini betapa ketepatan diksi dalam Al-Quran seperti itu. Jadi masing-masing kata itu maknanya sama, sama-sama manusia, tetapi berbeda penggunaan, itu berbeda penekanan maknanya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kanal insanu, sekali lagi insan, ya. Kalau disebutkan insan ini berarti biasanya adalah menyebut tentang sesuatu yang sifatnya non fisik. Apa di sini disifati manusia di sini? Aktsara syai'in jadala. Aktsara syai'in, yang paling banyak, sesuatu yang memiliki paling banyak, apanya banyaknya? Jadala, berbantah-bantahannya. Nah, ini aktsara syai'in. Dan mengapa di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan aktsara syai'in? Ya. Kata syai'un itu sesuatu. Sesuatu itu ya bisa benda, bisa makhluk hidup, bisa benda non hidup. Tapi di sini ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menyebutkan manusia adalah yang makhluk yang paling banyak berbantah-bantahan, paling banyak mendebat, paling banyak ngeles, itu Allah menggunakan kalimat aktsara syai'in. Makasih, Pak. Yang paling banyak, sesuatu yang paling banyak, tapi menggunakan aktsara syai'in. Syai'in itu sesuatu, tapi dia, kata syai' itu bisa berarti sesuatu yang ringan. Jadi manusia itu ingin ditempatkan pada tempat yang sebenarnya kamu itu harus sadar bahwa kamu itu nggak ada apa-apanya gitu loh. Syai', sesuatu yang nggak punya apa-apa gitu. Syai', ya. Jadalah, ya, yang paling banyak bantah-bantahan. Pertanyaannya, apakah ketika Al-Quran menyebutkan dan manusia itu makhluk yang paling banyak membantah, paling banyak ngeyel, paling banyak ngeles, paling banyak berdebat, itu di sini apakah ayat ini bersifat ujian, kecaman, atau hanya sekedar kabar berita saja bahwa Allah ingin ngasih tahu kita bahwa manusia itu loh banyak bantahnya, banyak ngelesnya, banyak ngeyelnya. Nah, ini para ulama ada yang mengatakan ayat ini maksudnya adalah ala wajhiz dzam, ya, dalam kerangka untuk mencela bahwa, ya, kebanyakan orang-orang di sini, ya, orang-orang di sini adalah yang dimaksud adalah orang-orang kafir. Dan orang-orang yang tidak kafir itu kalau memiliki sifat yang hampir sama, maka dia mirip-mirip dengan mereka. Dan itu sesuatu yang tidak terpuji. Jadi artinya adalah orang-orang yang menolak kebenaran itu, orang-orang yang saat diberikan penjelasan oleh Rasulullah tentang wahyu yang turun kepadanya itu, mereka banyak nolak, banyak ngeles. Itu adalah sifat yang sangat tercela sekali. Tapi pada sisi yang lain, para ulama sebagian memahaminya tidak begitu. Mereka mengatakan bahwa ayat ini memberikan kabar
bahwa memang manusia itu berpotensi dalam dirinya ada potensi untuk selalu mudah membantah, mudah ngeyel, mudah menolak apa yang seharusnya dia terima. Nah, artinya apa? Kalau kita sudah tahu bahwa Allah mengabarkan kepada kita bahwa manusia itu banyak ngeyelnya, artinya kita sadar bahwa di semua diri kita ini, mau yang tua, yang muda, mau siapapun, itu ada potensi untuk ngeyel dalam dirinya. Nah, kalau kita sudah sadar begitu, kita harus mawas diri. Jangan ngawasin orang lain, awasin diri kita. Oh, berarti memang Allah itu ngabarin sama kita, memberitahukan kepada kita, menginformasikan bahwa dalam diri kita itu ada potensi mudah ngeyel, mudah ngeles, mudah mendebat, mudah berbantah-bantahan. Jadi, nah gitu kesimpulannya. Jadi, kalau begitu saya harus mencoba mengontrol diri, mawas diri. Jangan-jangan saya ini termasuk orang yang mudah ngeles tadi, mudah berbantah-bantahan terhadap sesuatu yang seharusnya diterima. Nah, akhirnya kita kembali kepada diri kita. Ini cara kita berinteraksi dengan Al-Quran seperti itu. Kita baca itu ayatnya, kita pahami maksudnya, kita kembalikan pada diri kita. Oh, mungkin saya ternyata benar juga, ada potensi bantah-bantahan. Di WhatsApp ada diskusi, ngeyel. Oh, pokoknya harus saya menang. Ya, kan ada, ya kalau jamaah sini nggak ada insya Allah. Ya, nggak ada bedanya. Enggak, itu ini canda ya. Jadi itu sekali lagi ya, kita membaca ayat, kemudian kita kembalikan pada diri kita. Nah, tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah ya, ternyata kalau kita perhatikan kata jadal dalam Al-Quran ya, kata jidal, berbantah-bantahan, itu kadang-kadang dipakai dalam konteks positif ya. Dan ternyata memang ada jidal, berbantah-bantahan, berdebat, berargumentasi dalam konteks yang positif. Misalnya dalam berdakwah itu ya, ada ayatnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum, dan jidallah kamu, berargumentasilah kamu, berbantah-bantahanlah kamu, berdebatlah kamu, tetapi dengan syarat apa? Billati hiya ahsan, dengan sesuatu yang bagus, dengan cara yang bagus, kontennya juga bagus. Jadi ada jidal yang bagus. Jadi jidal itu al-jidalu nau'ani. Jidal itu ada dua jenis, ada al-jidalul mamduh ya, jidal yang dipuji, yaitu tadi jidal yang kontennya bagus, tujuannya bagus, dan juga dilakukan dengan cara yang bagus. Jadi orang mengajak kepada kebaikan saja itu harus ada caranya, cara yang bagus. Jadi orang jangan mentang-mentang, oh saya ini kan bertujuan untuk kebaikan, jadi saya bebas, mau keras, mau kasar, terserah. Enggak begitu. Orang yang lebih mulia dari kita, yaitu Rasulullah SAW, itu ketika itu pernah ditegur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu kasar, kata Allah kepada Nabi Muhammad, ya, mereka orang yang kamu dakwah itu akan kabur. Walau kunta fadhon ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Wahai Rasulullah, wahai Nabi, kalau kamu itu kasar, ya, keras hati, ya, gak bisa bijak, lang faddu min haulik, orang-orang itu akan kabur. Jadi tujuan yang baik itu juga harus dikelola dengan cara yang baik juga. Jadi berdakwah itu seperti itu. Tidak berarti kalau kita, oh kan ini sunnah, ini Al-Quran, ini wahyu, saya harus sampaikan terserah saya. Ya nggak bisa. Jadi harus dengan cara yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ini saya ingat semalam itu kan kita memakamkan jenazah ya. Memakam jenazah ada azan misalnya nih, ada azan. Ini contoh saja, contoh. Azan ketika jenazah dimasukkan ke dalam kubur itu kan dalilnya nggak ada sebenarnya ini ya. Kalau kita mau berdiskusi ini secara apa namanya, dengan hati yang lapang ini, sebenarnya nggak ada satupun hadis atau asar dari tabiin pun nggak ada mengadzani jenazah saat dimakamkan. Tapi masalahnya memang ya, dalam beberapa kitab fikih, khususnya fuqaha asy-Syafi'iyah, ahli-ahli fikih dalam mazhab Syafi'i, itu mereka mengatakan bahwa adzan itu dijelaskan, memang adzan itu adalah kalimat-kalimat yang dibacakan khususnya adalah utamanya untuk
mengundang atau menginformasikan tentang masuknya waktu sholat sekaligus memanggil orang-orang untuk berjamaah. Itu yang disepakati. Kemudian ada riwayat bahwa Rasulullah juga menganjurkan mengadzani bayi ketika lahir, meskipun ada juga yang mengatakan hadisnya dhaif, maka ada sebagian juga orang-orang yang tidak mengamalkannya. Tapi ini oke lah. Ini ada hadisnya, tapi hadisnya sebagian mengatakan dhaif, sebagian mengatakan masih bisa dipakai. Jadi itu oke, perdebatan itu masih lebih soft. Nah, kemudian para fuqaha Syafi'iyah itu, ya, ahli fikih dalam mazhab Syafi'i itu banyak juga kemudian mengatakan bahwa saat kita menguburkan orang mati, ya, karena dikiaskan saat mereka datang pertama ke dunia diadzani, maka saat mereka mau berpisah pun mau ditutup juga diadzani. Itu banyak diantara fuqaha Syafi'iyah yang begitu. Meskipun ya salah satu fuqaha yang juga terkenal namanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, salah satu faqih dalam mazhab Syafi'i yang juga sangat terkenal juga, itu mengatakan tidak. Dia mengatakan saya tidak sependapat dengan kawan-kawan mazhab Syafi'i yang lain yang mengatakan itu disunahkan. Saya tidak pakai, kata kurang lebih perkataan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, karena memang nggak ada dalilnya. Nah, dalam keadaan seperti itu, saya pribadi ya cenderung tidak mengadzani dan tidak, apalagi qomat ya. Ada adzan, ada qomat. Ini sebenarnya diperdebatkan ya. Saya yang umpama saya meyakini itu saya tidak melakukannya. Tapi saya ya, dalam keadaan seperti itu, saya menimbang-nimbang dalam diri saya, tidak mungkin bagi saya menegur orang yang adzan saat itu, karena situasinya adalah situasi pemakaman, situasi kekhidmatan yang orang lagi lagi dalam konteks seperti itu tidak mungkin buat saya untuk Pak nggak usah adzan misalnya, sementara tukang makamnya yang biasa makam itu selalu adzan di situ. Itu menurut saya tidak bijak. Umpama saya malam itu mengatakan tidak perlu adzan, tidak ada dalilnya, jangan, wah geger di situ, itu bisa rame. Nah, itu seperti itu contoh ya, contoh. Saya bukan tidak tahu kalau adzan itu nggak ada dalilnya, atau saya bukan orang yang berpendapat seperti itu, tapi dalam hal seperti ini itu perlu kebijaksanaan, perlu ada muazanah, menimbang kira-kira maslahat nggak kalau saya sampaikan di situ. Nah, ini makanya saya sampaikan di sini. Tapi terserah nanti kalau ada yang masih mau adzani ya berarti mengikuti pendapatnya sebagian dari fuqaha dalam mazhab Syafi'i, meskipun sekali lagi sebagian fuqaha dalam mazhab Syafi'i sendiri mengatakan tidak perlu. Dan saya cocok kepada pendapat yang tidak itu karena memang dalilnya nggak ada. Ya, itu sekedar intermezzo lah terkait dengan contoh ayat ini. Nah, kembali kepada al-jadal ya, perdebatan, bantah-bantahan. Tadi sudah kita sebutkan bahwa jidal itu ada al-jidalul mamduh ya, ada perbantah-bantahan, perdebatan yang dipuji, yaitu adalah perdebatan yang memang tujuannya adalah untuk mendapatkan kebenaran dan dilakukan dengan cara yang baik. Nah, tetapi ya jidal yang kedua itu adalah al-jidalul mazmum ya, berbantah-bantahan, otot-ototan, berdebat yang itu tidak terpuji atau tercela. Apa contoh-contohnya? Yang pertama adalah al-jidalu alal jahli, jidal yang didasarkan atas dasar kebodohan atau ketidaktahuan. Nah, ini jadi kalau ada orang berbantah-bantahan, kalau ngerti ilmunya itu nggak apa-apa, ngerti ilmunya, berdebat, saling adu argumen, dan tujuannya adalah untuk mendapatkan kebenaran, bukan untuk menonjolkan diri, bukan untuk hanya sekedar fanatisme misalnya. Itu tidak apa-apa, silahkan. Nah, maka ini sekali lagi kembali bahwa salah satu contoh daripada jidal yang dilarang, jidal yang tercela itu adalah yang pertama, jidal yang didasarkan atas kebodohan atau ketidaktahuan. Jadi kita kadang-kadang ini kalau mengomentari sesuatu itu kita ini kadang masuk ke segala lini. Sepak bola kita berdebat, wah ini yang paling hebat, bukan Messi yang paling hebat, tapi Ronaldo karena bla bla bla. Kita seperti mana? Dalam formasi Sintayong timnas itu nggak seperti itu harusnya. Jadi kita kayak seperti orang yang paling pandai ya. Atau mengomentari apalagi. Jadi kita mengomentari segala hal yang sebenarnya kita nggak punya bekal di situ, itu tercela. Sehingga kita berdebat dengan teman kita, padahal sama-sama nggak tahu, sama-sama nggak paham. Ya.
Ini berdebat tentang ini apa namanya arsitektur masjid. Wah harusnya begini. Padahal kita nggak punya ilmunya. Kalau punya ilmunya nggak apa-apa, itu dalam rangka memberikan masukan. Tapi kalau nggak punya ilmunya ya jangan terlalu inilah apa namanya mudah kita masuk dalam wilayah yang kita tidak punya kemampuan. Kalau kayak saya misalnya dalam ilmu medis saya ini muqallid, saya ini taklid. Hanya ngikut sama dokter aja. Kalau dokter bilang, Pak, Bapak ini punya penyakit dalam ini misalnya. Saya terima, saya nggak ngerti ilmunya. Bukan saya berdebat, wah nggak begitu dok. Harusnya wah kita berdebat sama dokter. Ya, itu kalau kita punya ilmunya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak punya tadi ya itu tercela, sebuah perdebatan yang tercela, yang mazmum, yang tidak disukai. Ya, dalam agama juga sama. Jangan sampai kita ilmunya nggak ngerti, tapi hanya pernah dengar seseorang bilang begini, seorang bilang begitu, kita lantas kemudian mendebat. Nah, seakan-akan kita sudah termasuk golongannya para ulama. Nah, itu jangan juga ya. Ya kalau bertanya boleh, ya berdiskusi yang soft gitu oke lah. Tapi jangan sampai kita masuk ke satu perdebatan ya, yang mana kita tidak punya bekal di dalamnya. Didasarkan ada kebodohan. Ini tercela sekali. Yang kedua ya, jenis al-jidalul mazmum ya. Perdebatan yang tercela itu adalah perdebatan yang berangkat dari asobiyah, dari fanatisme. Ini banyak juga ya kasus-kasus di mana orang itu berdebat hanya gara-gara dia fanatik dengan apa yang dia yakini. Berdebat bukan dalam rangka mencari kebenaran. Berdebat bukan dalam rangka memang ingin mendapatkan kesimpulan yang paling baik. Tapi hanya semata-mata ingin mementingkan, menonjolkan kelompok atau golongan yang dia yakini. Ini juga tercela. Ya. Makanya Imam Syafi'i saja, seorang imam besar yang luar biasa itu, beliau punya satu kaidah ya. Beliau mengatakan ra'yi shawabun yahtamilul khoto'i. Pendapatku ini, kata Imam Syafi'i, itu saya yakini benar, ya memang harus begitu. Orang untuk mengambil keputusan itu harus meyakini bahwa yang dia ambil adalah yang benar. Ra'yi shawabun yahtamilul khoto'a. Pendapatku ini benar, aku yakin karena berdasarkan setelah pengkajian, istimbat dan lain sebagainya. Tapi yahtamilul khoto'a, dia masih mungkin saja memiliki aspek-aspek yang tidak sempurna, yang salah. Makanya kalau ada orang lain yang memunculkan kebenaran, ya jangan segan-segan untuk mengambilnya. Harus mudah membuka diri, jangan mudah menutup diri karena kita sudah ta'assub, sudah fanatik. Wara'yu ghairi, dan pendapat lawanku atau orang di luarku khotoun, salah, makanya saya nggak ambil. Saya tidak ambil pendapat itu karena menurut saya salah dan ya saya yakini salah. Tetapi yahtamilus shawaba, dia masih mungkin memiliki nilai kebenaran. Jadi kalau diskusi ternyata dia argumentasinya dibuktikan kuat, ya mungkin saja akan rujuk. Imam Syafi'i sendiri makanya punya qaul qadim, qaul jadid. Pendapat yang lama waktu beliau di Irak dan pendapat kedua waktu beliau di Mesir. Punya pendapat yang apa namanya berbeda. Bisa orang berubah pendapatnya, ya rujuk dari pendapat yang lalu kepada yang sekarang karena itu. Karena tidak didasari kepada fanatisme, kepada asobiyah, ta'assub. Maka dari itu sekali lagi, kalau ada orang berdebat, berjidal, berbantah-bantahan didasari atas fanatisme, itu termasuk jidal yang mazmum, jidal yang dilarang atau tercela. Ya, kita misalnya diskusi di grup WhatsApp, ya. Itu kalau kita apa namanya, jangan fanatik dengan inilah pendapat sendiri. Jadi yakin betul pendapat sendiri yang paling benar. Sehingga kalau enggak pendapat saya salah. Nah, itu juga jangan sampai otot-ototan ya, sampai kemudian musuh-musuhan, ketemu aja nggak mau noleh. Tapi enggak lah, kalau al-jaliyah enggak ada. Berdebat di grup ya biasa, itu dinamika. Ini yang kedua. Yang ketiga, contoh al-jidalul mazmum ya, berbantah-bantahan, adu argumen yang dilarang itu adalah adu bantah, adu debat, yang mana adu debat itu justru menghasilkan permusuhan. Ini atau menimbulkan mafsadat yang juga lebih buruk daripada hanya sekedar berbeda pendapat.
Jadi kita itu kadang-kadang ya, dalam kehidupan yang bersama itu, kalau kita melihat pendapat yang berbeda, terus pendapat berbeda itu kadang-kadang kita nggak cocok. Tapi kita lihat, toh kalau pendapat yang berbeda itu dilakukan juga sebenarnya nggak apa-apa. Ya sudah, ngalah aja. Kecuali memang perlu ada satu solusi bersama yang ideal yang memang itu harus dilakukan. Ya boleh kita debat. Tapi kalau sekedar hanya perbedaan yang ya satu maunya begini, satu ini, ya terus berargumentasi. Nggak ada ya, cepat sekali waktunya. Ya ini, jadi itu ya sekali lagi jidal yang ketiga tadi adalah jidal yang kalau dilakukan itu malah menimbulkan permusuhan, malah menimbulkan mafsadat yang jauh lebih besar, merusak ukhuwah. Itu sebaiknya kalau bisa dihindari, jangan diteruskan. Itu ya. Ini bisa dipahami Pak ya. Kalau ada yang ingin menyampaikan pendapatnya atau pertanyaan silakan. Saya tak minum dulu. Atau ada yang ingin mengambil satu pelajaran dari ayat ini yang belum disebutkan, silakan. Ada Pak? Kalau nggak ada, kita bahas satu ayat setelahnya ini dengan singkat aja. Hah? Ya silakan Ustaz Ansori. Ustaz cuma nanya, tadi kan Ustaz salah satu permisalan masalah medis dan tadi seandainya dokter memberikan sesuatu kita ikutin karena kita nggak ilmu. Tapi kalau dalam dunia medis sendiri harusnya apa yang diberikan dokter itu kita tanya kalian yang tubuh kita yang diberikan apa, efeknya apa, kenapa kok diberikan ini seharusnya kalau jadi dunia barat, dunia Eropa ya. Mereka itu kalau dikasih sesuatu antibiotik atau dikasih obat, mereka tanya ini obat apa, efeknya apa, nanti resikonya apa, setelah faktor resiko kematiannya berapa. Nah itu tujuannya tanya seperti ini supaya kalau terjadi sesuatu sama dirinya dia kan siap. Nah ini maksudnya hanya jawab tadi Bapak. Kalau kita apa kata dokter tadi atau kata medis kita ya aja, nanti kita taklid kan itu Bapak. Maksudnya di sini perbincangan setelah diskusi tadi manfaatnya untuk dokter sendiri, jadi dia lebih hati-hati dengan sesuatu. Ini diskusi yang Bapak bilang tadi masalah medis ya. Kalau masalah agama mungkin saya nggak tahu sih berkali. Iya, ya ini wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Ya, jadi ya inilah, tapi tidak apa-apa ya. Jadi itu boleh, maksudnya dalam konteks kita ingin mempertegas satu hal ya tidak apa-apa bertanya atau meminta penjelasan lebih lanjut ya sah-sah saja Pak, tidak masalah. Maksudnya kita kemudian misalnya dokter mengatakan A, kita sudah minta penjelasan, dijelaskan secara panjang lebar, terus kita mendebat dia ya. Berbantah-bantahan itu yang maksud saya yang tidak pada tempatnya. Karena kita nggak punya ilmunya. Tapi umpama kita punya pembanding, pernah membaca di internet ternyata beda. Ya kita sampaikan ke dokter dengan cara yang baik, bukan dalam konteks berdebat, tapi dalam konteks menanyakan itu, mempertegas maksud dokter itu apa, itu tidak masalah. Sama dengan kita dalam masalah agama juga gitu. Ya, harus ditanya juga ya, ini benar tidak begitu ya. Kita memastikan itu iya. Tapi berdebat kan beda, antara mendebat dengan menanyakan lagi itu kan beda. Ya. Jadi tinggal diukur ya, ditakar ya, tingkat cara kita bertanya, cara kita ingin mendapatkan informasi lebih lanjut itu bukan dalam konteks kita mendebat atau berbantah-bantahan. Terima kasih Pak Ansari. Ada yang lain? Kalau enggak kita ayat berikutnya ini mungkin secara singkat saja ya. Wa ma mana'an nasa ayyu'minu ya. Dan tidaklah ada yang menghalangi manusia ayyu'minu untuk beriman idza'ahumul huda ketika telah datang kepada mereka petunjuk. Wa yastaghfiru rabbahum, dan juga menghalang-halangi manusia untuk beristighfar, mohon ampunan kepada Rabb mereka. Illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin, kecuali keinginan karena mereka ingin menunggu-nunggu datangnya kepada mereka sunnatul awwalin, sunnah atau hukum ya, sunnatullah yang telah terjadi kepada orang-orang yang sebelum mereka. Au ya'tiyahumul adzab qubula, atau datang kepada mereka azab dengan nyata. Ini
Ini ayat ini maksudnya apa? Jadi kalau kita baca begitu, kira-kira ada yang bisa paham nggak? Ada nggak yang bisa mereparafrase maksud ayat ini itu apa? Secara singkat ada ya? Silakan. Kalau ada mic, boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Syarifudin. Yang saya pahami dari dua ayat ini 54 dan 55, kalau memang dalam Al-Quran itu metode yang sangat baik, metode yang sangat mudah untuk dipahami oleh seseorang itu ketika metode penyampaian menggunakan kalimat permisalan. Maka begitu banyak dalam Al-Quran yang Allah sebutkan di sini adalah begitu banyak penjelasan dalam Al-Quran ini yang diumpamakan. Maka di ayat yang ke-55-nya sebetulnya yang menghalangi seseorang untuk beriman itu dan yang menghalangi seseorang untuk beristighfar kepada Rabb-Nya sama seperti permisalan umat dahulu, seperti Allah menggambarkan perumpamaan Fir'aun sebenarnya. Contoh Nabi Musa dengan Fir'aun. Kemudian apalagi dalam Al-Kahfi ini kan ayat-ayat yang banyak Allah menjelaskan dengan berbagai macam kisah yang kita harus mengambil pelajaran di dalamnya. Jadi yang saya pahami di sini sangat erat kaitannya bahwa manusia itu baru akan sadar ketika datang hukum dari Allah. Ya, manusia itu akan sadar ketika datang bencana dari Allah, baru sadar. Ya, seperti zaman Nabi Musa dan Fir'aun selalu diingatkan oleh Allah kepada Bani Israil seperti apa. Nah, maka mungkin pelajaran buat saya sendiri, kita akan merasakan memantapkan iman dan akan mudah selalu biasa beristighfar kepada Allah ketika bantahan-bantahan yang kita bantahkan kepada Allah turunkan sunnatul awalinnya. Baru merasa kalau perumpamaannya seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya pahami, bahwa yang menjadikan mudahnya seseorang untuk beriman dan beristighfar kepada Allah ketika sudah ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang tepat maupun tidak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ini kayaknya bahwa Allah Al-Quran ini, jadi dengan Quran itu ya nggak ada alasan lagi untuk mengingkarinya. Ini disebutkan udah nggak ada halangan apa lagi, itu lu mau nyari apa lagi? Kasarnya gitu saja. Jadi artinya ini semua nggak ada ituan semua, nggak ada alasan untuk membantah untuk keimanan itu sendiri. Ya, terima kasih. Yang lain, Pak? Ya, jadi memang ayat ini ya, ini ayat yang ke-55 itu memiliki kaitan juga dengan ayat yang ke-54. Ya, kalau tadi dijelaskan ya, memang kata masal itu maksudnya meskipun di situ artinya perumpamaan, tapi kalau kita baca kitab-kitab tafsir itu banyak yang dimaknai bukan hanya masal perumpamaan itu aja, tapi maksudnya adalah Al-Quran itu dengan berbagai metode, berbagai uslub itu menjelaskan sesuatu banyak sekali. Ada larangan, ada perintah, ada kisah, ada ancaman, ada contoh neraka, contoh surga, itu disebutkan berkali-kali, macam-macam. Tapi manusia itu tadi mudah membantah. Nah, ini ayat yang ke-55 ya. Ayat yang ke-55 itu dikatakan dan tidaklah ada yang bisa menghalangi seseorang itu untuk beriman dan bertaubat mengakui kesalahannya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka itu ngotot ingin ditunjukkan contoh seperti dulu terjadi kepada orang-orang dulu. Ini orang-orang kafir Quraisy itu banyak yang minta kepada Nabi, kalau kamu benar-benar Nabi, tolong dong ada yang bisa nggak menunjukkan seperti kejadian dulu. Ada mukjizat yang sifatnya fisik, ada penenggelaman Fir'aun, ada ini baunya begitu.
Atau azab, coba turunkan hujan, turunkan hujan dari batu dari langit kalau bisa. Tunjukkan ada azab. Ini bentuk apa? Bentuk bahwa manusia itu di dalam dirinya itu ada istikbar, merasa pongah, merasa tidak mudah menerima kebenaran, merasa tidak gampang mendapatkan kebenaran karena itu. Jadi sombong dengan dirinya sendiri, merasa dirinya besar sampai itu tadi sudah diberikan macam-macam jenis bentuk hidayah, bentuk masal tadi, mingkuli masal tadi, tapi dia masih macam-macam cari-cari alasan sampai mengatakan yaitu tadi illa antatiyahum sunnatul awwalin, maunya itu mereka mau beriman kalau sudah ada kejadian seperti sudah kejadian terhadap umat-umat sebelumnya. Jadi betapa ngototnya manusia, betapa kerasnya hati manusia kadang-kadang seperti itu, sampai-sampai mereka itu tidak mau menerima kebenaran kalau tidak ada bukti yang seperti dulu datang kepada kaum sebelumnya. Ada yang dihujani batu, ada yang dibalikkan tanahnya seperti kaumnya Lut, ada yang ditimpa dengan seperti itu kurang lebih ya. Jadi ini ada kaitan dan memang ada korelasinya juga dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Nurdi dan Pak Saifuddin tadi. Ada ada yang lain lagi? Ya? Tadi kan kalau salah yang ini kan besar, sebenarnya kata karena kalau seandainya itu anak-anak apakah itu nggak besar? Iya. Memang kalau tuntunannya ya anak-anak itu harusnya di belakang, di soft paling belakang anak-anak harusnya, ya itu harusnya. Selama itu tidak berpotensi menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi. Misalnya kalau anak dikumpulkan di belakang, justru mereka malah akan berisik ramai tidak terkontrol. Nah itu bisa masalah. Hukum asalnya seperti itu, bahwa anak-anak itu kalau dalam soft sholat harusnya di paling belakang, ya, tidak bersama orang tua. Tetapi kalau itu dikhawatirkan ada mafsadat yang lebih besar yang mungkin terjadi, ya, bahwa kalau anak dikumpulin di belakang malah gaduh menimbulkan orang lain tidak khusyuk, tidak apa-apa bersama orang tuanya. Tapi itu tadi anak-anak yang seharusnya dibawa ke masjid itu adalah anak-anak yang sudah mumayyiz, bisa mengerti itu maksudnya bisa mengontrol dirinya, disuruh berdiri sampai sholat selesai, nah itu dia bagus dibawa ke masjid. Tapi kalau anak-anak yang belum bisa mumayyiz, dia belum mengerti baik buruk, dia kalau taruh di samping sini lari-lari, itu sebaiknya, kalau banyak ulama saya baca beberapa fatwa itu menganjurkan justru tidak dibawa ke masjid pada saat sholat berjamaah, kecuali orang tuanya bisa menjamin dia tidak mengganggu jamaah yang lebih besar. Memang maslahat untuk anak kecil bawa ke masjid, iya, untuk mengajari mereka mendekatkan kepada masjid. Tapi kalau dia belum bisa diatur, ya, kalau taruh di sini berdiri, malah dia ini lari-lari mengganggu orang sholat jamaah, nah itu justru tidak maslahat. Itu sebaiknya dihindari. Entah orang tuanya membuatkan apa di belakang, atau mengajak kakaknya agar mengawasinya atau lain-lain, itu bisa diatur ya. Tapi itu hukum asalnya seperti itu ya. Jadi anak-anak kecil pada dasarnya berada di soft belakang ya. Tapi kalau memang dia sudah bisa diatur, dia meskipun belum balik pun itu karena anak kecil, selama dia belum balik, tapi kalau dia sholatnya sah, dia masih bisa masuk dalam soft. Ya. Sama dengan sholatnya sah, tapi tidak menggugurkan, dia tidak orang yang diwajibkan sholat. Sama dengan anak kecil haji, itu para ulama mengatakan haji anak kecil yang belum balik itu hajinya sah, tapi belum menggugurkan kewajiban hajinya. Itu sama dengan sholat. Kalau anak kecil itu dia bisa wudhu dengan baik, ya, tahu bacaan sholat, samping kita nggak apa-apa, dia bukan memutus soft, dia sholat yang sah juga, dia bagian dari jamaah juga, bukan memutus soft. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin karena sudah waktunya habis ya, kita sekian cukupkan saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan lebih mendekatkan kita kepada kitab suci kita Al-Quranul Karim. Sekali lagi ya, saya lebih senang kalau ngaji tafsir ini ya, bapak-bapak sekalian di rumah juga membaca dulu ya, kita di sini diskusi menggali secara lebih dalam ya apa kandungan dari ayat-ayat itu, dan kita bisa mendapatkan nilai inspirasi yang jauh lebih besar dari apa kalau kita baca sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza
wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.